Saudara-saudari yang terkasih, salah satu pertanyaan mendasar hidup kita adalah untuk apa kita hidup? Melakukan segala sesuatu setiap hari. Apa yang sesungguhnya telah kita usahakan, yang sekarang sedang kita cari, dan mungkin nanti mau kita capai? Uang dan barang, gengsi dan profesi, teman dan relasi, serta harta dan kuasa sering dianggap dapat memberi jaminan kebahagiaan, jaminan kebebasan, kenikmatan dan kegembiraan. Apakah dengan memperoleh semua itu orang sungguh merasa bahagia? Bagaimana kalau pada suatu saat uang ternyata bisa habis, barang bisa rusak, gengsi bisa turun, profesi bisa pensiun, teman bisa pergi, relasi bisa pudar, tahta dan kuasa bisa selesai? Apakah kita masih bahagia? Yesus menawarkan peta spiritual dan jalan moral menuju kebahagiaan sejati dengan cara menggantungkan diri kepada Allah yang tak akan pudar, tak akan pergi, atau tak akan mati. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah melihat postcard, lalu saya beli di luar negeri, lalu isinya menarik sekali, ada gambar-gambar. Itu ada seorang berkata, kalau saya menjadi seorang sarjana, saya akan bahagia. I'm happy if I'm graduate. Lalu dia bilang, saya akan bahagia kalau saya mendapat pekerjaan. Dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, dia bilang, saya akan bahagia kalau saya punya teman hidup. Dapat teman hidup. Saya bahagia kalau saya berkeluarga dan berkeluarga. Saya akan bahagia kalau saya punya rumah. Dapat rumah. Dan belum juga, saya akan bahagia kalau dapat rumah. Dapat rumah. Lalu setelah dapat rumah, saya akan bahagia kalau punya kendaraan. Dapat kendaraan. Setelah dapat kendaraan, dia berkata, saya akan bahagia kalau saya punya anak. Setelah punya anak, saya akan bahagia kalau anak-anak menikah. Lalu terus, sampai akhirnya sudah tua, dan dia berpikir, saya akan bahagia kalau apa lagi? Dan ia baru berpikir, ternyata seluruh perjalanan hidup itu belum juga bahagia, hanya mengandai-andai saya akan bahagia. Karena orang mengandaikan saya bahagia kalau mendapatkan sesuatu yang belum ada. Mengapa tidak menikmati apa yang sudah dimiliki? Seorang penulis motivasi, Mercy Simov, dalam buku Happy No Reason, 7 Steps to Being Happy from Inside Out, kebahagiaan tanpa alasan, 7 langkah untuk bahagia dari dalam diri. Menulis bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan dari unsur-unsur dari luar yang harus kita dapatkan, kita peroleh, seperti memiliki teman hidup, rumah, pekerjaan, tetapi ditentukan dari dalam, yaitu hati dan budi yang bebas dari rasa takut dan khawatir. Tadi pagi saya mengadakan perayaan Ekaristi bersama dengan komunitas Percik Insani, anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan orang tuanya. Di Bumi Silih Asih penuh sampai siang, setelah misa ada sedikit perayaan, nyanyi-nyanyi. Saya melihat betapa bersuka cita mereka. Dan di sana juga ditayangkan satu video bagaimana kegiatan sehari-hari mereka menanam, mereka memanen, dan mereka menjual dalam keterbatasannya. Mereka membuat kue lalu menjualnya, mereka membuat kerajinan, menenun lalu menjualnya, bermain musik, melakukan aktivitas dalam keterbatasannya yang luar biasa. Dan di sana saya melihat ada sukacita, ada kegembiraan. Karena apa?
Menikmati apa yang Tuhan berikan. Bukan menikmati dan membayangkan apa yang tidak dimiliki. Seorang tua berkata kepada saya, Bapak Uskup, saya mendapat jatah dari Tuhan untuk mengurus anak ini. Anak menjadi satu kesempatan untuk membuat diri mereka, orang tua, menjadi makin dekat dengan Tuhan. Satu kesempatan rahmat. Bukan berkata, seandainya anak saya normal, seandainya anak tidak. Menerima kenyataan anak yang diberikan oleh Tuhan, dan itulah yang membuat mereka bisa hidup bertahan. Bahkan ada anak-anak yang mulai saya kenal sejak kecil, sekarang sudah tinggi melebihi saya. Dan luar biasa bertahan orang tua dengan penuh syukur. Apa yang menyebabkan mereka bertahan? Apa yang menyebabkan tetap ada sukacita, tawa dan ceria? Karena mereka menikmati apa yang sekarang mereka miliki dan anugerahkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, diri yang bisa membuat bahagia, ya itulah yang ditawarkan Yesus dengan menampilkan jalan spiritual. Bagaimana orang bahagia. Dan peta hidup moral bagi para murid Yesus untuk mendapat kebahagiaan sejati. Hati dan budi yang berpaut pada Allah itulah yang menjadi dasar kebahagiaan. Bukan sesaat, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Injil hari ini berbicara tentang kebahagiaan yang ditulis dalam bahasa Yunani makarios, yaitu sukacita yang tidak dapat diambil oleh apapun, tidak dapat diganggu. Dalam keadaan apapun orang itu mengalami sukacita. Kebahagiaan itu tidak dapat direnggut oleh duka cita, maka berbahagialah yang berduka cita. Tidak dapat direnggut oleh penderitaan, entah diejek, dianiaya, difitnah, maka disebut berbahagialah yang difitnah, yang diejek dan dianiaya demi namaku. Tetapi justru tampil dalam kehidupan yang lemah lembut, murah hati, penuh sukacita dan mengusahakan kebenaran dan kedamaian. Kalau kita lihat, ya, siapa yang miskin di hadapan Allah, menggantungkan hidup pada Allah? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus. Dan siapakah yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita? Yesus mengalami duka cita yang luar biasa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Yesus mengalami lemah lembut. Berbahagia lapar dan haus kebenaran. Yesus dalam hidupnya selalu mencanangkan kebenaran. Berbahagialah murah hati. Yesus melakukan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena melihat Allah. Berbahagialah yang membawa damai dan berbahagialah yang dianiaya. Siapa semua yang berbahagia? Yesus. Maka Yesus, berbahagialah aku, kata Yesus, yang demikian. Para murid yang mau, maka minggu lalu kata Yesus, ikutlah aku. Ikutilah jalan hidup Yesus, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan menampilkan 8 sabda bahagia, Yesus bukan memberi contoh 8 macam orang yang akan bahagia, tetapi menunjukkan 8 perspektif hidup agar menjadi bahagia dengan dasar hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Allah. Takut akan Allah, tergantung sepenuhnya pada Allah. Takut kehilangan Allah. Itulah yang menjadi peta spiritual. Jadi dasarnya sebelum melakukan kebahagiaan-kebahagiaan lain, apakah kita menggantungkan diri pada Allah? Kalau itu tidak, maka kebahagiaan-kebahagiaan yang lain sulit untuk dicapai. Dasarnya, petanya harus berjalan mulai dari miskin di hadapan Allah. Menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah sehingga jalan moralnya jelas, tingkah laku dan tata wicaranya sungguh mendasarkan pada kekuatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi visi baru agar hidup kita ditempatkan terutama di dalam kehendak Allah. Maka orang yang berbahagia terbuka hatinya pada Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya akan menikmati kebahagiaan yang dirindukan, entah
dalam keadaan hidup berlimpah-limpah sejahtera ataupun hidup pas-pasan, bahkan mungkin sedang mengalami kekurangan dan penderitaan. Karena kebahagiaan dalam Tuhan tidak dipengaruhi oleh semua itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Allah menjadi kriteria utama hidup kita, maka hati dan budi kita pun tertuju kepadanya, energi pun dilimpahkan kepadanya. Hidup macam ini akan bebas dari rasa takut dan khawatir karena mengandalkan Allah. Kebebasan inilah yang mengantar kita pada hidup bahagia, karena hartanya Allah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Justru kegelisahan, ketidakbahagiaan terjadi karena harta kita itu adalah yang dapat rusak, yang dapat hancur, yang dapat pergi, yang dapat mengkhianati, dan dapat mati. Saudara-saudari yang terkasih, asal kebahagiaan bukan karena apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam, yaitu hati yang berpaut pada Allah. Bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, tetapi kebahagiaan yang membuat kita sukses. Di Jakarta ada satu kelompok yang berdiri tahun 2017. Itu kelompok ini menamakan Sukses Sejati Katolik. 2 kali di Bandung kalau tidak salah mengadakan seminar juga. Sukses Sejati Katolik. Mereka menamakan Sukses Sejati Katolik karena apa? Mereka adalah para CEO, orang-orang yang sukses di dalam hidup sebagaimana kita manusia membayangkannya. Kesuksesan ini tidak dihalangi oleh Tuhan, justru diberkati oleh Tuhan, tetapi diarahkan oleh Tuhan supaya kesuksesan duniawi ini jangan menggantikan Allah, tetapi menjadi sarana untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang yang sukses ini kemudian menyadari diri kesuksesan itu ada karena anugerah Allah, maka mereka ingin sukses secara rohani. Maka bisa disebut sebagai sukses sejati Katolik kalau sukses secara spiritual, bukan hanya sukses secara material. Mereka mengalami kebetulan sukses secara material dan sukses secara spiritual. Kesejahteraan bendawi, badani diikuti dengan kesejahteraan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi orang yang bersuka cita karena mengalami sukses lahir dan batin, hidup material dan spiritual. Kebahagiaan tak terletak sekali lagi pada apa yang kita peroleh, pada apa yang kita miliki, pada apa yang kita inginkan, tetapi pada bagaimana kita mensyukuri, menikmati dengan penuh syukur apa yang sedang kita miliki, apa yang sedang kita hidupi, apa yang sedang kita jalani sebagai anugerah yang diberikan Allah dengan murah hati. Maka siapa yang mengalami hari ini hal seperti ini disebut orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang seperti ini akan menyaksikan kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan itulah yang disebut orang suci. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang disebut oleh Tuhan berbahagialah. Artinya terberkatilah kita.